bagaimana kabar hari ini? Senang sekali saya Atika Nirmala bisa berkesempatan untuk menyapa kembali Sobat Jatim di podcast Ruang Informasi episode yang keempat. Nah, untuk Sobat Jatim dimanapun berada, mungkin yang belum terlalu kenal nih atau masih awam dengan podcast Ruang Informasi ini itu apa sih? Nah, jadi untuk podcast ini itu merupakan podcast resmi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bekerja sama ataupun dikemas dengan Dinas Kominfo Jawa Timur yang berisi obrolan-obrolan seru dan juga diskusi tentang berbagai macam topik. Nah, topiknya ini sendiri mulai dari apa sih? Dari kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian juga ada isu-isu yang berkembang saat ini yang lagi hits tuh kan, dan juga ada profil-profil para public figure di Jawa Timur pastinya, yang tentunya dikemas dengan penyampaian yang ringan dan juga santai. Jadi cocok dong untuk Sobat Jatim dengarkan dan juga ikuti sampai akhir program. Untuk hari ini, podcast Ruang Informasi, di studio sudah hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan juga Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang tidak pernah lelah nih untuk terus mengedukasi masyarakat akan bahaya dari TPPO, dan juga ada hadir Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Snakertrans Jawa Timur. Siapa lagi kalau bukan Bapak Didi Eko Pujanto dan juga Ibu Ami. Yuk Sobat Jatim, langsung saja kita ngobrol dengan dua narasumber kita. Ada Bapak Didi Eko Pujanto dan juga Ibu Ami. Selamat pagi, siang, sore, malam nih. Pagi, Mbak. Kita sore pagi kapanpun, iya, kan. Ditonton sama Sobat Jatim kapanpun dan dimanapun, nih, Bapak dan juga Ibu. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi memang lagi sibuk-sibuknya nih ya Pak dan juga Bu. Begitulah sibuknya. Kebetulan rangkaian kegiatan bersama-sama. Kegiatan bersama-sama memang untuk mencapai Indonesia yang lebih terhindar dari TPPO ini sendiri ya Bapak ya. Betul. Baik Bapak, kita langsung ngobrol-ngobrol nih ya. Saya mulai dari Bapak Didi terlebih dahulu, boleh? Monggo, silakan. Ya. Ini Sobat Jatim, untuk pertanyaan yang pertama mungkin Sobat Jatim juga ingin tahu nih kondisi saat ini untuk di Indonesia sendiri Bapak. Untuk tindak pidana perdagangan orang ini sudah seram apa nih Pak kondisi saat ini? Ya, terima kasih Mbak. Kita kalau membicarakan korban tindak pidana perdagangan orang, kebetulan kami dari Kementerian Luar Negeri, yang data yang kami catat adalah data WNI kita yang menjadi korban tindak perdagangan orang di luar negeri. Di luar negeri? Oke. Betul. Ada data yang kita miliki, kenaikannya itu drastis sekali. Jadi kalau tahun 2020 jumlahnya itu sekitar 250-an, sekarang tahun 2023 itu sudah di atas 1.200. Meningkat hampir 7 kali lipat ya Bapak ya. Nah, ini khusus yang terkait dengan online scam. Betul, ya online scam itu kan bahasa Jawanya itu ngapusi secara online. Sudah tidak dengan tatap muka saja ya Bapak ya. Nah, ini yang menjadi concern kita bersama. Nah, kemudian kenapa kami ke Jawa Timur? Karena menurut data kita, Jawa Timur adalah salah satu dari 10 besar kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri, yang pada akhirnya terjebak menjadi tukang tipu online tadi itu, atau online scam tadi itu. Makanya kami berkolaborasi dengan pemerintah Pemda Jatim, kemudian di Snaker Jatim, dan seterusnya. Itu Mbak, kurang lebih. Jadi memang untuk Jawa Timur sendiri termasuk yang ranking ya Bapak ya, ranking teratas begitu ya, yang ranking ke-7 lebih tepatnya ya, Jawa Timur ini sendiri. Mungkin sebelum kita ke Jawa Timur nih Pak, untuk ranking pertamanya saya penasaran juga nih. Ranking pertamanya itu dari kawan dan saudara-saudara kita di seberang dari Sumatera, dari Medan 1, kemudian juga ada Manado atau Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat juga. Nah, karena memang sasarannya adalah anak-anak atau bahkan mahasiswa S1, ada yang S2. Karena menggunakan teknologi, berarti orang-orang yang teknologi paham lah ya. Tidak seperti kami ini yang gaptek itu nggak mungkin lah untuk menyekutkan, karena memang nggak bisa mengoperasikan. Jadi itu yang anak-anak jadi muda. salah satu penyebab ya Pak ya, kenapa yang dijangkau oleh dari TPPO itu orang-orang yang melakukan scam ini adalah mahasiswa-mahasiswa ataupun anak-anak yang sudah melek teknologi begitu. Betul, ya Pak ya. Betul. Nah, kira-kira mungkin apa sih Pak yang menjadi penyebab selain itu saja atau ada hal lain nih Pak? Ada faktor pendorong dan faktor penarik ya, kalau bahasa ngetrennya itu pull and push factor gitu.
pendorongnya memang secara ekonomi kita ketahui bahwa Indonesia tidak seluruhnya mendapatkan kesempatan kerja, sehingga anak-anak muda dengan ide yang tinggi, kemudian target yang tinggi, kepingin keluar negeri dan seterusnya, cita-citanya keluar negeri. Itu yang push factornya. Kalau pull factornya memang di sana kebetulan untuk negara-negara tertentu tadi itu memang menyediakan dan menjadi tempat untuk melakukan tindakan-tindakan yang tentunya unlawful ya, yang tidak sesuai dengan hukum. Dan ya kalau tidak sesuai dengan hukum tentunya menjadi permasalahan bagi dia sendiri, bagi keluarganya, juga bagi negara. Apalagi sekarang ini memang sangat mudah sekali ya Bapak dan juga Ibu untuk mengakses tentang dunia luar gitu kan ya Pak ya, dengan dikemas yang luar biasa, apiknya, cantiknya, bekerja di luar negeri seperti apa, akhirnya bisa menjadi penyebab juga dari anak-anak muda ini terjerumus begitu ya Pak ya. Betul. Kalau zaman kita yang generasi tua melihat peta dunia itu lebar. Nah sekarang cuma di sini. Nah, cuma di sini saja, semua ada di sini. Nah, jadi yang bagus-bagus aja nih ya Pak ya. Betul. Itu menjadi penyebab langsung begitu ya untuk kita bisa tertarik ke sana. Nah biasanya untuk modus-modus sendiri orang-orang yang melakukan tindak pidana ini sendiri ini apa nih Pak? Sesuatu yang mereka sudah di-profile ya bagi keinginan dan kesukaan anak muda itu. Misalnya trennya tren yang suka jalan-jalan, trennya suka sesuatu yang branded, kemudian syaratnya mudah, gajinya tinggi, semua iming-iming dengan cara-cara semacam itu, berhadapan dengan sesuatu yang tidak mudah di dalam negeri, otomatis dia berpikirnya langsung berbunga-bunga kan, nah, tanpa check and recheck, sehingga dia langsung saja untuk mengikuti tawaran-tawaran yang seperti itu. Nah, ini yang perlu terus diseminasikan kepada semua generasi muda kita. Baik, itu untuk secara universal begitu ya Pak ya, di Indonesia saat ini terjadi demikian. Kalau untuk di Jawa Timur sendiri mungkin Bu Ami bisa menjelaskan kondisinya seperti apa nih Bu? Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk Jawa Timur sendiri saya bicara data tahun 2023. Sudah ada yang terupdate berarti ya Bu ya? Sudah. Selalu, karena perlu kami informasikan juga termasuk Pak Ses. Kami ini Provinsi Jawa Timur ini, di Snaker Trans Provinsi Jawa Timur ini kita punya satu UPT yang memang khusus menangani pekerja migran Indonesia gitu, namanya UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Otomatis memang semua pelayanan-pelayanan termasuk menyangkut kasus-kasus pekerja migran asal Jawa Timur, itu kami ada penanganan khusus di UPT khusus begitu. Jadi data ini akan selalu terupdate Mbak. Nah, untuk terkait dengan kasus TPPO yang sudah kita layani di tahun 2023, kelihatan besar Pak datanya, ada sekitar 160-an ya. Tetapi memang seperti yang kemarin saya ceritakan ke kawan-kawan di Kemenlu, dari 160-an ini memang kami juga melayani, memfasilitasi kawan-kawan pekerja migran yang kasus TPPO-nya ini mereka asalnya dari luar Provinsi Jawa Timur begitu. Tetapi mereka diberangkatkan melalui pos Juanda. Betul, begitu. Otomatis pada saat mereka terkena cegah tangkal di sini, mereka juga menjadi warga yang harus kita layani. Di sini hadirnya pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hanya untuk warga Jawa Timur saja begitu, tetapi juga untuk semua warga negara Indonesia yang memang kebetulan terkena kasusnya di Jawa Timur begitu. Nah, kasus TPPO Jawa Timur yang memang warga asal Jawa Timur sendiri sebetulnya tidak terlalu banyak. Khusus umum TPPO ini mencapai sekitar 60-an. Tetapi untuk kasus online scamming, saya juga mencocokkan data juga dari Kemenlu kemarin, itu ada 41 kasus gitu. Jadi peringkat ke-7 ya, Pak. 41 tadi dari 60 atau khusus, yang lain? Ya, dari 60 ini 41 kasus yang untuk online scamming begitu. Jadi kalau kita lihat memang dari data keseluruhan memang tidak terlalu banyak, tetapi ya tetap menjadi bahan bagi kita untuk tetap aware ya, bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur gitu. Itu Mbak data yang terupdate ya. Berarti untuk saat ini untuk pekerja migran Indonesia ini sendiri yang tertangkap ataupun yang kita cegah terlebih dahulu di bandara atau airport tadi Bu Ami, itu apakah mereka ini lebih dari setengahnya tadi bahkan ya dari yang namanya online scamming? Biasanya orang-orang yang terkena online scamming ini metode atau tekniknya seperti apa ini Bu? Nah,
menariknya kalau online scamming ini rata-rata mereka kan bekerja atau pergi berangkat itu secara mandiri, perorangan. Jadi dia tidak melalui, mungkin ada agensi atau perusahaan yang menampung ya, tetapi itu rata-rata memang tidak berada di Jawa Timur, Bapak. Jadi mereka bisa jadi berangkat tidak melalui Bandara Juanda begitu, tapi dia melalui Jakarta dan lain-lain begitu. Nah, sementara kalau kasus TPPU secara umum memang tidak hanya online scamming, Mbak. Ada yang memang diberangkatkan rata-rata ke Timur Tengah untuk calon ART di sana. Sementara kan kita tahu Timur Tengah kan saat ini juga masih proses ya, belum bisa secara bebas memang mengirim pekerja migran ke Timur Tengah untuk sektor-sektor domestik katakanlah seperti itu. Nah, ini yang memang kasus TPPO umum yang ada di Jawa Timur seperti itu. Tetapi yang untuk online scamming sendiri kita memang tidak bisa detect ya apakah mereka itu berangkat melalui Bandara Juanda dan lain-lain, karena seperti yang disampaikan Pak Ses tadi bahwa mereka berangkat bisa jadi menggunakan paspor sebagai wisatawan dan lain-lain begitu. Malah sulit dilacak gitu ya, Bu ya. Dan ada beberapa kasus PMI asal Jawa Timur yang terkena kasus scamming online ini, mereka bahkan berangkat dari Sumatera Utara, Pak. Dengan biaya sendiri, begitu ya, Ibu? Betul. Jadi itu tidak bisa terdeteksi memang, Mbak. Oke. Jadi yang bisa terdeteksi adalah yang secara resmi begitu ya, Ibu ya. Kalau secara resmi berarti kita bisa dimudahkan dan memang ada pertanggungjawaban dari negara sendiri begitu? Ya, baik. Ya, kalau namanya pekerja migran Indonesia itu kan bisa berangkat secara perseorangan dan berangkat melalui P3MI namanya. Jadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, perusahaan swasta yang memang secara legal diberikan legalitas oleh pemerintah untuk memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri. Jadi ada dua seperti itu. Jadi ada melalui perusahaan, ada perseorangan begitu. Jadi untuk para calon-calon nih ya, untuk pekerja imigran dari Indonesia dimanapun ya, ataupun khususnya di Jawa Timur. Tadi kalau misalnya kita tidak masuk dengan yang sudah menangani begitu, Ibu, itu bisa dianggap tidak legal ya atau ilegal begitu, Bu. Ada ketakutan tersendiri begitu ya, Bu? Ya, betul. Jadi yang namanya orang bekerja ke luar negeri, ada yang memang banyak. Ini sebetulnya kasusnya untuk yang terdata bekerja secara prosedural berangkat ke luar negeri, itu mungkin perbandingannya dengan orang yang berangkat bekerja ke luar negeri secara unprosedural atau ilegal atau undocumented begitu ya, itu jauh lebih besar ya, Pak ya, bahkan jauh lebih besar begitu. Nah, itu yang mungkin ini juga menjadi suatu rangkaian acara kemarin dengan Kemenlu, bagaimana upaya kita bersama pemerintah pusat dengan daerah untuk ke depan mungkin mencegah hal-hal yang seperti itu gitu. Untuk upaya ini sendiri nih, Pak, kalau dari Indonesia sendiri yang sudah dilakukan apa saja nih, Pak? Khusus untuk TPPO itu ada paling tidak ada 4 yang bisa dikolaborasikan atau dikerjasamakan secara bareng-bareng gitu ya. Yang pertama adalah pencegahan. Betul. Jadi kita sering sebutnya yang mudah menghafalnya itu P3K gitu ya, bukan pertolongan kecelakaan, tapi P pertama adalah pencegahan. Nah, tentunya bagaimana caranya kita memberikan informasi yang proper, cara-cara yang benar, sehingga mereka lebih illiterate, lebih paham, sehingga mereka lebih hati-hati untuk mencegah. Nah, yang kedua adalah pelindungan. Pelindungan ini kan kategori orang sudah kecemplung jadi korban, dan korbannya tentunya di luar negeri dalam konteks ini. Nah, bagi yang betul-betul merupakan korban setelah dilakukan penelitian, maka tentunya negara juga harus memberikan bantuan secara proper. Nah, P yang ketiga adalah ada penindakan hukum atau prosecutions. Jadi dalam konteks yang ketiga ini tentunya aparat penegak hukum, bisa dari boleh kepolisian, kejaksaan, dan sampai pengadilan. Bagi orang-orang yang mengakibatkan mereka menjadi korban, ya mereka harus dituntut sampai ke pengadilan. Dan K yang terakhir itu adalah kolaborasi atau kerjasama. Nah, apa yang semua satker, kementerian, lembaga terkait pusat maupun daerah yang memiliki tugas dan fungsi
hal itu. Makanya yang kami lakukan ini ada dua aspek, pencegahan dalam konteks seperti diskusi kita pada siang hari ini, dan juga kolaborasi bersama Kominfo, bersama Pemda Jawa Timur, Disnaker, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ini sesuatu yang 4 langkah yang generik yang harus kita lakukan secara bersama. Saya akan menggarisbawahi poin yang P yang kedua, yaitu perlindungan. Perlindungan. Nah, karena kami di luar negeri, Republik Indonesia tentunya punya kewajiban melindungi warga negara. Cuma dalam konteks perlindungan ini bukan tanpa batas. Ada batasnya begitu ya Pak ya? Betul. Nah, kalau misalnya korbannya itu di Sidoarjo, di Pasuruan, di Gresik itu kalau minta tolong kepada Bu Ami, kan Bu Ami bisa naik Gojek loh ke sana, gampang kan gitu, cari gampang gitu ya. Dan itu juga wilayah kita, menggunakan hukum negara kita gitu. Nah, coba bayangkan kalau misalnya di negara lain, misalnya di Kamboja, di Myanmar, itu kan kita harus mengikuti prosedur yang ada begitu ya Pak ya? Undang-undang negara itu. Oleh karena itu dalam konteks perlindungan ini, mungkin dalam situasi yang sangat santai dan merupakan momen untuk memberikan informasi, ada paling tidak ada 3 koridor negara itu memberikan perlindungan kepada warganya di luar negeri. Yang pertama, kita mengutamakan peran-peran pihak yang harus bertanggung jawab. Misalnya, berangkat itu oleh PT, berangkat itu oleh agen. Ketika bermasalah, ya PT dan agennya itu ya harus kita minta tanggung jawab. Begitu ya. Kalau berangkatnya diberangkat oleh ibunya, ya ibunya kita minta tanggung jawab. Gitu kan, ya. Jangan salah-salahkan yang lain ya Pak ya. Betul. Nah, yang kedua, kita itu harus mengikuti ketentuan hukum negara setempat. Ini kan bukan Bojonegoro atau Tuban atau Caruban kan, ya ini negara lain. Oleh karena itu, ketika masyarakat bikin TikTok nangis-nangis, negara harus hadir, bahkan menyebut nama presiden, nama menteri, nama siapapun disebut. Oke, ya nggak apa-apa. Tetapi bukan berarti kalau menyebut nama negara harus hadir itu Bu Ami terus datang ke sana. Bu Ami sana aja harus pakai paspor, pakai visa, izin negara setempat, kan nggak bisa juga. Nah, oleh karena itu pemahaman ini harus betul-betul dicerna betul oleh kalau bahasa Inggrisnya jangan sadet-sadet gitu ya Pak ya. Betul. Bisa juga gitu ya Pak ya. Betul. Nah, yang ketiga, negara itu tidak bisa mengambil alih tanggung jawab perdata maupun pidananya. Misalnya, ada warga negara Indonesia melakukan pelanggaran hukum di negara lain, negara X misalnya. Karena dia melakukan pelanggaran hukum misalnya overstay atau lewat misalnya. Lewatnya bebas visanya 1 bulan, ternyata dia sudah 2 bulan, lewat 30 hari. Kalau dendanya 1 harinya $50, nah kali 30 kan $1.500. Ya apa ya, ini negara harus Bu Ami membayari kan nggak juga. Nah, oleh karena itu hal semacam ini harus dipahami betul. Tetapi yang muncul di banyak media, di banyak TikTok atau macam, negara harus hadir, padahal dia harus membayar denda. Apalagi kalau sudah sampai melakukan pelanggaran pidana, kan dia harus dihukum dulu. Nah, apa iya kalau misalnya dihukum? Playing victim ya Pak ya. Exactly. Dia yang melakukan kesalahan, dia yang berasa jadi korban. Betul. Ya, kalau misalnya karena melakukan kesalahan dan harus dihukum, apa iya Bu Ami kasihan nih warga saya aja menggantikan, nggak boleh juga kan Bu? Nah, hal semacam ini harus dipahamkan sehingga tidak menjadi gebiah-uyah gitu loh ya. Negara harus hadir, padahal ada prosedur yang harus diikuti. Nah, prosedur ini kan tidak mudah dan tidak sebentar, perlu waktu, perlu diteliti dan seterusnya. Nah, yang terjadi, negara dibully terus, negara dianggap tidak bertanggung jawab, negara tidak cepat dan seterusnya. Nah, Bu Ami juga sering di WA malam-malam, sering di macam-macam, dikirimi TikTok dan seterusnya. Tapi kan harus ada prosedur yang harus diikuti. Nah, Bu Ami sering di-mention ya Bu ya. Karena kebetulan Jawa Timur salah satunya dan Jawa Timur ini by nature datanya adalah pengirim PMI terbesar ranking 1 di Indonesia. Makanya Bu Ami ya sampai kurus lah ini, memikirkan hal ini. Nah, paling nggak koridor-koridor ini harus selalu disampaikan kepada masyarakat agar mereka aware hak dan kewajiban masyarakat itu ketika berangkat ke luar negeri. Saya kira itu, Mbak. Berarti untuk yang kita mungkin lebih digarisbawahi ataupun untuk Sobat Jatim dimanapun berada nih Pak Didi dan juga Bu Ami, untuk kita tahu nih Bu, kan kita mungkin masih muda-muda ataupun yang masih belum mengerti ataupun mengenal selain
hanya yang happy aja di media sosial tentang terkait bekerja di luar negeri seperti apa. Kalau misalnya supaya nih kita yang masih muda-muda tidak terjebak ataupun meminimalisir nih Bu, terjadi tindak online scamming, ciri-cirinya biasanya yang seperti apa sih Bu? Bujuk rayunya itu yang seperti apa? Ya itu rata-rata sih mereka akan merekrut ya, akan membujuk itu melalui media sosial Mbak, ya TikTok dan lain-lain gitu. Terus yang kedua tadi sebetulnya sudah disampaikan Pak Ses, pasti hal-hal yang menarik begitu ya, gajinya tinggi, dapat fasilitas luar biasa, terus misalnya langsung berangkat kerja dan lain-lain. Padahal yang namanya seorang pekerja migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri itu pasti melalui tahapan-tahapan yang pasti akan takes time, tidak bisa instan begitu. Berarti kalau misalnya kita nanti langsung berangkat, udah tinggal biaya sendiri, di sana nanti pasti dapat tempat, itu harus langsung kita anggap ini nggak benar dan nggak terpercaya begitu sebetulnya ya, bukan seperti itu, tetapi perlu konfirmasi ulang terlebih dahulu. Kepada? Sebetulnya garda terdepan ada di semua kabupaten kota. Kita ada di Snaker kabupaten kota yang senantiasa siap sedia memberikan informasi-informasi yang diperlukan. Jadi pada saat masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri itu membutuhkan informasi yang lebih akurat dan lain-lain, jangan ragu-ragu untuk mendatangi ya, untuk berkomunikasi dengan Disnaker setempat, termasuk kami di provinsi. Kami juga punya UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Di sana juga ada lembaga terpadu satu atap yang melayani semua dokumen pemberangkatan pekerja migran. Nah ini kan hal-hal seperti ini masyarakat sudah tidak boleh ragu lagi kepada kami, ke pemerintah begitu. Itu cara untuk mendapatkan informasi yang paling akurat. Baik. Jadi Sobat Jatim sudah nggak galau lagi kira-kira kalau diiming-imingi dengan yang bagus-bagus aja, kebahagiaan di luar negeri seperti apa. Kok di Indonesia lebih sulit ya, tapi tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Itu harus sudah tahu ya, Bu ya. Oke, baiklah. Untuk Sobat Jatim mungkin kita akan mendengar sekali lagi nih dari Pak Didi untuk closing statement supaya Sobat Jatim ini tidak tergiur dan mudah tergoda nih Pak dengan yang namanya online scamming dan juga tindak pidana dari perdagangan orang itu sendiri. Monggo silakan Bapak. Terima kasih Mbak. Sebetulnya tidak terlalu complicated, tidak terlalu susah. Jadi kalau kita membayangkan setiap orang, kalau dari Surabaya mau ke Pasuruan atau ke Probolinggo, itu dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia punya tiket, dia mengerti bahasanya dan seterusnya. Nah kalau ke luar negeri, dia harus tahu. Luar negeri itu kan nggak pakai bahasa Jawa, nggak pakai bahasa Indonesia. Nah, terus diiming-iming gampang di sana. Loh gampangnya ngomongnya pakai opo. Dia harus segera. Ya, Pak, ya. Nah, itu satu. Nah yang kedua dokumen. Dokumen gampang nanti kita urus. Nggak segampang itu. Baik pakai paspor ya, pakai visa yang benar ya. Terus kemudian kalau ke sana kalau melancong tinggal bawa handphone, kamera, foto-foto. Tapi kalau bekerja, nah pekerjaannya apa? Nah, skill itu dicocokkan dengan pekerjaan yang ditawarkan. Nah, tentunya harus ada penyiapan diri. Nah, oleh karena itu, kalau ada iming-iming, gampang, murah, cepat, udah antenanya udah pleng gitu aja. Ya? Gampang, murah, cepat, gajinya tinggi, bonus, ada. Udah itu jangan tergoda. Check and recheck. Kenapa? Pasti itu sesuatu yang pada akhirnya tidak benar. Yang kedua, nah berangkat ke luar negeri itu bisa point to point dari Indonesia ke negara yang tujuh X misalnya. Nah biasanya kalau negara-negara yang tidak benar, sistem hukumnya itu nggak bagus, itu pasti negara-negara yang akan membuat kita susah. Kalau negaranya bagus, sistem hukumnya bagus, otomatis kita bisa rely on atau percaya pada sistem hukum itu. Nah yang kedua, kalau negara itu dalam kondisi yang tidak stabil secara security ya, misalnya perang saudara atau perang apa ya? Jangan ya, jangan. Ya pasti lah. Jangan dong, Indonesia lagi baik-baik aja nih Pak, malah kita ke tempat yang seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah oleh karena itu, begitu ditawarkan yang gampang-gampang tadi itu destinasinya negaranya mana? Kalau negaranya udah agak meragukan ya, antennya segera muncul. Tetapi orang yang merekrut itu juga pintar. Dijanjikan ke negara A, ternyata sudah proses di tengah jalan. Tidak jadi ke negara A, ternyata negara B. Ada yang terjadi seperti itu ya Pak ya? Banyak sekali, Bu Ami punya banyak catatan. Mereka itu begitu dibelokkan, antennya segera keluar. Ini berarti nggak benar. Mau balik juga susah juga nih Pak. Tapi nggak apa-apa daripada terjebak dan menjadi korban. Oke. Trik yang lagi, nah dari
Indonesia ke negara A, benar ke negara A, tetapi dari negara A itu transit, dipindah ke negara B. Nah itu sudah alat juga, daripada bablas, ya sudahlah berhenti di situ aja, segera pulang, menghubungi perwakilan Republik Indonesia yang terdekat. Banyak sekali lah itu namanya jebakan Batman itu. Ini dan catatan lainnya ketika kita bekerja di luar negeri. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Didi dan juga Bu Ami. Ya, kita harus pamit dulu nih Pak Didi dan juga Bu Ami. Semoga kita di kesempatan lainnya bisa ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Sobat Jatim. Baik Sobat Jatim, untuk Sobat Jatim dimanapun berada bisa langsung komen, like dan juga subscribe ke YouTube channel kita, ada di MMC Kominfo Jawa Timur. Dan untuk Sobat Jatim juga yang ingin tahu ataupun ingin memberikan ide kira-kira akan kita bahas apa sih di podcast selanjutnya, bisa langsung komen di MMC Kominfo Jawa Timur. Oke Sobat Jatim, nantikan terus podcast Ruang Informasi di episode yang selanjutnya. Saya Atika Nirmala dan juga seluruh kru dan tim kreatif bidang informasi publik Dinas Kominfo Jawa Timur mohon pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak Didi, terima kasih Bu Ami.